Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan tadabbur surah An-Nazi'at. Untuk pertemuan kedua ini kita mulai dari ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa. Bukankah telah sampai kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Atau sudah sampaikah kisah tentang Nabi Musa kepadamu? Jadi peristiwa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya peristiwa Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Itu masyhur, terkenal di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Mereka mengetahuinya karena memang jaraknya juga tidak jauh, terlintas dengan Laut Merah itu. Nah, ayyuhal ikhwanakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang cerita Nabi Musa alaihissalam, yang maknanya juga adalah mengingatkan tentang cerita kisah Fir'aun. Dan harus kita ketahui, di dalam Al-Quran, cerita yang paling banyak tentang seorang nabi adalah cerita Nabi Musa. Dan sebaliknya, cerita yang paling banyak tentang orang yang paling hina, orang kafir, adalah cerita Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di beberapa surah ada potongan-potongan cerita kisah tentang Nabi Musa, tentang Fir'aun. Di antara hikmahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa untuk menguatkan Rasulullah SAW, karena kisahnya tidak jauh beda apa yang telah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dengan apa yang sedang dialami oleh Rasulullah SAW. Itu nggak jauh beda. Dan begitulah yang namanya sejarah. Jadi sejarah itu biasanya akan berulang kembali. Hanya nama-namanya saja yang berubah. Dulu ada Fir'aun, maka pada zaman Nabi Muhammad juga ada Fir'aun pada zamannya. Dulu ada Nabi Musa, maka di zaman beliau juga ada sosok seperti Nabi Musa. Hanya orang-orangnya yang berubah. Kisah itu selalu berputar seperti itu. Makanya kita di sekolah suka diajari, ada mata pelajaran namanya sejarah. Kalau dalam literatur keislaman itu ada namanya sirah, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kenapa kisah-kisah itu atau sejarah itu harus disampaikan? Karena mesti akan berulang nanti.
cerita itu akan berulang kembali, walaupun dengan pelaku yang berbeda. Jadi kalau dulu ada Fir'aun, sekarang juga ada sosok seperti Fir'aun. Kalau dulu mungkin ada sosok seperti Rasulullah SAW, maka sekarang juga posisi seperti itu ada. Nah, inilah pentingnya. Nah, ketika kisah ini disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk menguatkan jiwa Rasulullah SAW, untuk menguatkan. Dulu Nabi Musa diusir ke Madian karena membunuh seorang Kipti. Nah, demikian juga Rasulullah SAW diusir juga dari tanah kelahirannya sampai akhirnya ke kota Madinah. Dulu Nabi Musa AS diburu tuh, dicari-cari untuk dibunuh. Rasulullah SAW juga sama, dicari-cari untuk dibunuh dan seterusnya. Nah, ini berulang kembali. Jadi untuk melapangkan dada, membahagiakan, hiburan bagi Rasulullah SAW. Memang seorang nabi itu ya sunnatullahnya seperti itu. Nggak bakalan semuanya suka. Yang namanya orang berdakwah, nggak bakalan semuanya itu bisa menerima. Demikian juga dakwah yang dilakukan oleh manusia terbaik Rasulullah SAW. Dan ini juga sekaligus sebagai hiburan bagi para dai. Para dai mungkin dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tetapi dia penyambung risalah yang disampaikan oleh para rasul, para nabi. Mesti itu kita harus yakin, jangan kepedean, jangan terlalu besar hati, terlalu pede, percaya diri bahwasanya semuanya pasti akan menerima dakwah saya. Enggak. Rasulullah SAW juga berdakwah, ada ternyata yang menolak. Pada kurang apa Rasulullah SAW? Siapapun yang berdiri di mimbar ini dalam rangka berdakwah, pasti itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu pasti. Itu nggak usah diperdebatkan kembali. Misalnya kenapa ya kok ada orang yang saya berdakwah nggak suka? Nggak apa-apa, memang sunnatullah seperti itu. Justru kalau saling semuanya suka, itu harus dipertanyakan. Nah, ayyuhal-ikhwah, ini bagian dari hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kecaman dan ancaman bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Lihat Fir'aun yang gagahnya kayak gimana, pasukannya ribuan. Mungkin tidak ada pasukan yang lebih kuat pada zamannya melebihi kekuatan pasukannya Fir'aun. Besar-besar, kokoh-kokoh, kerajaannya luas, tetapi ujung-ujungnya hancur juga ketika mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangkang kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Musa alaihissalam, maka akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditumbangkan juga, ditenggelamkan, dibinasakan. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab, yang mungkin kekuatannya jauh di bawah Fir'aun, pasukannya jauh di bawah pasukan Fir'aun, kekuasaannya jauh lebih sedikit daripada kekuasaan Fir'aun, lebih mudah, lebih gampang untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti ketika perang Badar, Abu Jahal dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum pasukan Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, kocar-kacir dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasukan mukmin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sebuah kisah tentang masa lalu itu karena di dalamnya ada pelajaran ibrah.
Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam cerita itu ada ibrah, ada pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas Tuh. Ingatlah ketika Rabbnya Nabi Musa menyerunya bil wadil muqaddas, di sebuah lembah yang disucikan, Tua namanya, lembah Tua. Dari sini ayuhal ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat seorang rasul, dan yang dipilih pada zamannya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dari sini juga Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun di balik tabir ya, bukan face to face ya, bukan melihat Nabi Musa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala gampang melihat wajah kita. Tapi kalau kita mustahil selama hidup di dunia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya ada orang-orang sufi yang suka ngaku-ngaku melihat Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang mungkin diwalikan, dianggap wali, dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, atau dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kedustaan atau kebohongan yang besar. Selama hidup di dunia nggak mungkin seseorang itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Nanti di akhirat. Kalau orang sudah masuk ke surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan yang tinggi, kenikmatan yang paling besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bil wadil muqaddasi, di sebuah lembah yang disucikan. Benar, ada tempat-tempat khusus yang oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan, disucikan. Dulu kalau zamannya Nabi Musa alaihissalam ya, Tua ini, lembah Tua inilah yang disucikan. Kalau zaman sekarang kota Mekah disucikan, kota Madinah itulah yang disucikan. Kota Mekah melalui Nabi Ibrahim disucikannya, kota Madinah melalui Nabi Muhammad SAW disucikan. Dan zaman Rasulullah SAW atau untuk umat ini yang namanya tempat suci, kota suci, ya adanya di sana. Nggak ada di luar itu. Apalagi di Indonesia, nggak ada di Indonesia itu tempat suci atau mungkin kuburan keramat yang disucikan. Nggak ada sama sekali itu. Semua tempat suci muaranya ada di kota sana, di Mekah, Madinah. Kalaupun ditambah dengan Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dan ingat, hampir setiap umat atau setiap agama akan memiliki tempat sucinya sendiri-sendiri. Tetapi yang menjadi sandaran kita ini adalah tempat itu akan kita katakan sebagai tempat suci kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Kalau seandainya Rasulullah SAW sendiri yang menetapkannya. Kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak menetapkan, maka kita pun tidak menetapkan bahwasanya tempat itu adalah tempat suci. Karena ada mungkin orang di kita saja rebutan tuh kalau seandainya pegang nisan kuburan tertentu ya, kemudian dicium-cium nisannya itu, atau mungkin apa tuh namanya, temboknya itu namanya kalau di Jawa tuh kijingnya misalkan, sampai dipeluk-peluk, dicium-cium. Karena menganggap ini adalah kuburan keramat, kuburan yang suci. Kemudian dibela-bela meskipun perjalanan yang teramat jauh dengan ongkos yang begitu mahal, nggak apa-apa, ziarah ke sana, ke sini dan macam-macam seperti itu. Isinya apa ternyata? Minta-minta berbuat syirik, bukannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo rahimakumullah.
Ada agama-agama yang lain yang mengatakan, misalnya contohnya di India ada sungai suci, sungai Gangga. Yang enggak, silakan aja mengakui seperti itu. Tapi kita tidak boleh mengatakan oh sungai itu sungai suci, karena standar kesucian kita ini adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menetapkannya, maka kita pun tidak menetapkannya. Dan di tempat-tempat suci ini atau zaman sekarang ini, maka biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dalam beribadah. Contoh misalkan orang beribadah di Masjidil Haram, walaupun yang rojih adalah di tanah suci dimanapun ya, nggak mesti harus di Masjidil Haram, selama di tanah suci. Sholat misalkan 1 kali sholat di sana sebanding dengan sholat 100.000 kali di Al-Qismar ini. Coba sholat maghrib 1 kali di sana, di sini seperti 100.000 kali sholat maghrib. Pahalanya, bukan hukumnya ya. Kalau hukumnya ya sama saja ya. Jadi jangan sampai ada orang yang pulang haji, pulang umroh, kemudian nggak mau sholat maghrib. Kenapa kok nggak sholat maghrib? Masih banyak stoknya 100.000. Padahal di sana sudah berapa kali dia sholat. Bukan begitu, tetapi ini adalah nilainya, bukan hukumnya. Dimanapun, kemanapun, tetap kita akan punya kewajiban untuk sholat fardu ya, seperti itu. Demikian juga di kota Madinah. Maka wajar kalau seandainya ada dalam diri kita itu rasa-rasa rindu ke Mekah, rindu ke Madinah. Wajar, bahkan ini adalah bagian dari keimanan yang namanya juga tempat istimewa ya. Iman akan mengikutinya tuh. Iman akan merinduinya. Ingin kapan kita bisa ziarah ke Baitullah, kapan kita bisa ziarah ke Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau ila Fir'aun, ke Fir'aun, innahu tagha, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia termasuk yang melampaui batas. Ini agak berat tuh Nabi Musa itu diperintahkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa menjauh dari istana, Nabi Musa menjauh dari Mesir, dari kekuasaannya Fir'aun, itu untuk menyelamatkan diri itu. Kan Nabi Musa itu diburu, tuh dicari, mau dibunuh. Sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala suruh balik tuh. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah menuju Fir'aun, karena Fir'aun ini adalah orang yang melampaui batas. Yang dihadapi ini orang besar, seorang raja. Tapi di sisi lain ada kebahagiaan. Kebahagiaannya apa? Karena sudah lama, sudah puluhan tahun tuh nggak berjumpa dengan keluarganya, termasuk dengan ibunda tercintanya. Kan ibundanya kan ada di Mesir. Nah, kesempatan emas mudiklah bahasa sekarang itu. Bisa ketemu dengan sanak saudara, dengan kerabatnya. Tetapi di sisi lain berat karena harus berdakwah menghadapi Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun ini termasuk yang melampaui batas. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tagha, makna yang pertama adalah kenapa disebut tagha? Karena dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut tagha. Pendapat yang kedua adalah karena dia melampaui batas, aniaya, berbuat zalim kepada rakyatnya, maka disebut dengan tagha. Nah, pendapat yang ketiga yang disebut dengan tagha itu karena menggabungkan dua keburukan itu. Sama Allah Subhanahu wa taala dia menyekutukannya, berbuat syirik, nggak mau ibadah, tidak mau menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Bahkan di saat yang lain Fir'aun ini akan mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku ini Rabb kalian yang maha tinggi itu. Ini kan berada di puncak kebejadan.
puncak kesombongan seseorang itu adalah ketika dirinya mengaku sebagai Tuhan. Itu puncak kesombongan. Nggak ada lagi puncak dari itu. Kalau dirinya sudah menganggap yang layak, yang patut untuk disembah, sudah all kesombongan. Yang kedua, ditambah memang perbuatannya suka berbuat zalim kepada rakyatnya, terutama kepada Bani Israel ketika itu. Makanya Bani Israel ini adalah yang dijajah oleh bangsa Mesir pada saat itu, yang dipimpin oleh Fir'aun. Maka disebut innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka, dan katakanlah hal laka ila an tazakka, apakah punya keinginan engkau itu untuk membersihkan diri. Nah, inilah di antara tata cara bagaimana mendakwahi Fir'aun. Karena Fir'aun itu punya kekuatan, Fir'aun itu seorang raja, maka kata-kata Nabi Musa pun diatur sedemikian rupa. Jadi kalimatnya nggak begini, wahai Fir'aun, bersihkanlah dirimu, sucikanlah dirimu. Nah, itu bisa melawan, bisa berontak. Tetapi halaka ila an tazakka, tidakkah engkau menginginkan untuk membersihkan diri? Nah, kalimatnya adalah ila an tazakka, ila an tazakka. Karena kalimat tazakka itu biasanya lebih diterima oleh setiap kalangan. Karena secara arti tazakka itu berkembang semakin banyak. Nah, sesuatu yang berkembang, bertambah semakin banyak, biasanya orang suka. Makanya kalimat itu diutarakan kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka, tidakkah engkau menginginkan untuk membersihkan diri? Ini yang pertama. Yang kedua, karena hakikatnya bersihnya seseorang itu faktor utama yang bisa mensukseskan adalah mujahadah dari dirinya sendiri. Orang misalkan yang berdakwah, dia hanya menunjukkan, hanya membimbing, hanya memberikan al-irsyad, bimbingan seperti itu. Tapi sejatinya dia mau tidak maunya itu adalah tergantung mujahadah dari dirinya. Saya contohkan misalkan, jangankan dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Begini. Di bulan Ramadan ini kan Allah Subhanahu wa taala bantu kita supaya gampang mudah untuk beramal soleh. Satu, dibantu pintu-pintu surga ditutup rapat, kan begitu hadisnya. Kemudian dua, pintu-pintu neraka pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, kemudian setan-setan dibelenggu. Kan ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesuksesannya di luar hidayah kita tidak sedang bicara tentang hidayah. Tapi sukses tidak sukses itu adalah tergantung satu lagi, seberapa besar mujahadah kita, kesungguhan kita untuk mau beramal. Meskipun setan-setan itu sudah dibelenggu, kemudian pintu surga juga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, tetapi diri kita sendiri masih mengikuti hawa nafsu. Kita tidak memiliki mujahadah, kesungguhan untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya susah juga gitu. Ini di luar konteks hidayah. Makanya Fir'aun, siapapun yang menunjukkannya, kalau seandainya dirinya nggak punya keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya susah. Demikian juga Abu Jahal. Abu Jahal itu kan juru dakwahnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah metode dakwahnya pasti yang terbaik tuh. Orangnya paling layak untuk diteladani tuh. Tapi buktinya Abu Jahal nggak mau beriman karena dari dirinya nggak ada keinginan untuk beriman. Maka ayuhal ikhwanullah, ini sebagai pelajaran bagi kita, bagaimana kita mendidik, membina kolbu kita, nafsu kita, agar bisa terarahkan sesuai dengan apa yang diharapkan, diinginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan memunculkan nafsu-nafsu yang mutmainnah, bukan nafsu-nafsu yang ammarah ataupun nafsu-nafsu lawamah.
Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi